Berlatar pada tahun 1933 di Jawa Tengah, hidup seorang pria bernama Lono yang diam-diam memadu kasih dengan wanita malam favoritnya. Karena terlalu sering berkunjung, wanita itu mulai menuntut sesuatu yang lebih. Ia ingin dinikahi oleh Lono. Namun hal itu mustahil dilakukan, sebab istri sahnya masih hidup. Siapa sangka, hubungan terlarang itu akhirnya terbongkar juga. Istri Lono, Ningrum, mengetahui semuanya. Hatinya hancur karena tak mampu menahan luka dan kecewa. Ningrum pun nekat menyerang Lono dan wanita malam itu, tepat di kediaman Nyai Santi. Ketakutan akan murka sang istri, Lono memohon pada Nyai Santi agar mencabut mantra Atma Prawesa yang selama ini bersemayam di tubuhnya. Cabut mantramu, cabut mantramu. Namun sungguh naas, permohonannya tak pernah terkabul. Segalanya telah terlambat. Kejadian tragis pun terjadi sebagai hukuman atas dosa Lono sendiri. Dengan amarah membara, Ningrum menyerang wanita malam itu dengan sadis hingga tak bernyawa. Sebelum menghembuskan napas terakhir, wanita itu menitipkan bayi yang baru dilahirkannya pada Nyai Santi untuk diasuh. Bayi tak berdosa itu diberi nama Tri. Waktu pun berlalu cepat, berganti menjadi tahun 1950. Kediaman Nyai Santi di lereng Jawa Tengah kembali kedatangan tamu terhormat. Keluarga Kamanjaya dari Kebumen datang berkunjung. Nyai Santi, seorang gowok kondang, telah lama dikenal di kalangan para priayi. Jasanya kerap diminta oleh keluarga bangsawan dan tokoh terpandang sebagai pembimbing dalam ritual kuno yang disebut gowokan. Kedatangan keluarga Burahayu dan Pak Wiro Atmojo bukan tanpa tujuan. Mereka ingin agar putra tunggalnya, Raden Mas Jaya, melalui ritual gowok sebelum melanjutkan studinya ke luar kota. Sebab dalam kepercayaan para priayi, seorang lelaki muda harus terlebih dahulu memahami tata rumah tangga dan kesadaran diri, serta mengenal cinta dan kedewasaan dari bimbingan seorang gowok. Sementara itu, suasana di rumah Nyai Santi terlihat begitu sibuk beres-beres mempersiapkan tamu dari Kebumen. Di antara mereka, tampak Tri gadis muda yang kini diasuh oleh Nyai Santi sejak bayi. Karena rasa ingin tahunya yang besar, Tri membuka sebuah kitab tua yang tergeletak di atas meja kayu jati di ruang dalam. Tulisan halus beraksara Jawa kuno terpampang di halaman pertama kitab Atma Prawesa. Namun sebelum sempat membacanya lebih jauh, Nyai Santi muncul dari balik pintu. Nyai Santi melarang Tri menyentuh kitab itu tanpa izinnya. Tak lama berselang, rombongan keluarga Burahayu tiba di halaman padepokan. Mereka disambut oleh Nyai Santi dengan penuh rasa hormat. Keluarga itu berasal dari garis priayi besar di Kebumen, yang sudah lama mendengar kabar tentang kehebatan gowokan di padepokan milik Nyai Santi. Di kesempatan itu, Pak Wiro Atmojo menjelaskan maksud kedatangannya. Ia dan istrinya, Burahayu, ingin menitipkan putra mereka yang bernama Kamanjaya kepada Nyai Santi. Kelak, mereka berharap Jaya dapat menjadi seorang wedana, dan jika nasib berpihak, mungkin bisa naik menjadi bupati. Sebagai calon bangsawan, Jaya harus mempelajari ritual gowok agar kelak mampu membahagiakan istri dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun Jaya yang kala itu masih muda dan berjiwa bebas, menolak keinginan orang tuanya. Tapi penolakannya seketika buyar saat seorang gadis muda masuk membawa minuman, dialah Tri. Rasa penasaran membuat Jaya bertanya kepada Nyai Santi, siapa gadis itu? Nyai Santi tersenyum, lalu menjawab dengan tenang bahwa gadis itu bernama Tri, anak angkatnya. Dialah yang akan menjadi penerus Nyai Santi di padepokan gowok itu. Sebelum menuju kamar utama, Nyai Santi meminta Jaya untuk beristirahat lebih dulu di kamar tamu. Sebab Tri masih mempersiapkan kamar ritual yang akan ditempati oleh Jaya. Kemudian Nyai Santi membantu Raden Mas Jaya melepaskan pakaian sebagai bagian dari ritual penyucian diri. Namun seketika Jaya menolak perlakuan itu. Rasa malu dan bingung menyelimuti pikirannya. Meski begitu, Nyai Santi tetap menjalankan tugasnya sebagaimana amanat dari Burahayu dan Pak Wiro Atmojo untuk membimbing Jaya melewati tahapan awal ritual gowok. Malam pun tiba. Jaya keluar dari kamar dan berjalan perlahan di sekitar wisma.
Ia ingin melihat lebih banyak tentang tempat aneh yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya. Tanpa sengaja, Jaya melihat sesuatu yang mengejutkan. Dari kejauhan, ia menyaksikan Tri dan Nyai Santi tengah melakukan ritual mandi wajib di halaman padepokan. Cahaya bulan purnama memantul di permukaan air, membuat suasana terasa magis dan penuh misteri. Hampir saja Jaya ketahuan. Dengan cepat, ia bersembunyi di balik tiang kayu besar agar Tri tak curiga. Keesokan harinya, Jaya menghampiri Tri yang sedang sibuk di dapur untuk membuat kopi. Melihat kemunculan Jaya secara tiba-tiba, Nang Ayu itu sontak terkejut hingga tangannya berhenti seketika. Tri segera meminta Kang Mas Jaya untuk duduk dan menikmati kopi jahe buatannya. Meskipun Jaya seorang priayi, ia sama sekali tidak memperlakukan Tri seperti orang rendahan. Baginya mereka setara, apalagi saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Indonesia itu merdeka, Tri. Kenapa harus malu? Duduk setara dengan sama bangsa sendiri. Namun tetap saja Tri tak bisa menerimanya. Bagaimanapun, ia merasa dirinya hanya berasal dari kasta rendah. Setelah itu, Jaya mengajak Tri berjalan-jalan agar mereka bisa akrab. Akan tetapi Tri menolak, karena ia harus mencuci baju di sungai. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Jaya pun menawarkan diri untuk menemani si cantik ke sungai. Di perjalanan, kedua insan itu berbincang tentang tradisi gowok. Tri yang sejak kecil tinggal dan besar di padepokan Nyai Santi menjelaskan panjang lebar mengenai asal-usul gowok kepada Jaya yang masih awam. Ia berkata bahwa istilah gowok berasal dari nama perempuan Tionghoa Gowok Niang yang pertama kali memperkenalkan tradisi tersebut di tanah Jawa. Gowok Niang datang ke Nusantara bersama Laksamana Cheng Ho sekitar tahun 1400-an. Pada masa itu, para remaja laki-laki dari keluarga bangsawan menjadi murid-murid Gowok Niang sendiri. Mereka belajar tentang cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab seorang pria terhadap pasangannya. Seiring waktu, tradisi itu berkembang di tanah Jawa, dan para pria yang telah menjalani ritual gowok disebut lelananging jagat, yakni pria sejati yang dianggap paling hebat di jagat raya. Makanya mereka disebut sebagai lelananging jagat. Lelaki yang paling hebat di jagat raya. Obrolan berlanjut dengan hangat hingga akhirnya Jaya mulai bertanya tentang asal-usul Tri. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Tri bukan anak kandung Nyai Santi. Gadis itu hanyalah anak angkat yang dibesarkan sejak kecil di padepokan dan kelak akan menjadi penerus Nyai Santi sebagai seorang gowok. Sebagai calon penerus, Tri ditakdirkan untuk tetap melajang selamanya. Rasa penasaran membuat Jaya kembali bertanya, apakah Tri benar-benar yakin dengan jalan hidup itu? Meskipun dalam hatinya ada keraguan, Tri tetap menjawab dengan lirih bahwa semua itu sudah menjadi takdirnya sebagai gowok penerus padepokan Nyai Santi. Rika, saya jadi penerus Nyai. Begitu harapan semua santri Nyai, Mas. Kedekatan antara Jaya dan Tri kian hari semakin erat. Dari perbincangan sederhana hingga senyum-senyum kecil yang tak sengaja tertangkap pandang, benih cinta mulai tumbuh di hati Jaya, lembut namun pasti. Ia pun menuangkan perasaan itu dalam sebuah buku diary, menulis setiap kegelisahan dan kekagumannya pada Tri. Namun di tengah keheningan malam itu, Tri datang membawa minuman hangat untuknya. Menikah wedang secang untuk Mas Jaya. Soalnya. Oke, Mas. Tanpa berpikir panjang, Jaya bertanya dengan nada ingin tahu di mana keberadaan Nyai Santi. Tri menjawab pelan biasanya Nyai berada di telaga, bersiap melakukan ritual sakral. Rasa penasaran kembali mengusik hati Jaya. Ia pun mengajak Tri pergi ke telaga, memaksa gadis itu menemaninya. Sesampainya di sana, mereka berdua menyaksikan ritual pertapaan Nyai Santi. Namun seketika terjadi keanehan, pasangan dewa asmara seolah merasuki tubuh Nyai Santi. Percikan air yang memancar tiba-tiba mengenai Ratri dan Jaya, dan dalam sekejap hawa panas menggema di tubuh keduanya. Hasrat dan perasaan bercampur jadi satu. Ratri dengan penuh hasrat menggebu mencium Jaya. Saat Tri tersadar apa yang baru saja telah dia lakukan, dia dengan rasa malu bergegas pergi. Hingga Tri terjatuh dan terkilir. Jaya yang melihat Tri kesakitan segera menggendongnya menuju pondok terdekat untuk berteduh.
Dagang kono. Ayo. Di sana, di bawah atap bambu yang bocor di beberapa sisi, Jaya membersihkan dan mengobati kaki Tri dengan penuh perhatian. Maafkan perlakuan saya tadi, Mas. Ratri kembali meminta maaf kepada Jaya atas apa yang telah dia lakukan di telaga. Itu sama sekali di luar kendalinya. Namun Jaya memakluminya. Dia mengakui juga merasakan hasrat bergejolak seperti yang Ratri alami. Dan bahkan dia menikmatinya. Momen itu terasa hangat. Dalam keheningan malam yang hanya diiringi suara hujan, hati mereka bergejolak. Rasa cinta yang tertahan akhirnya meledak dalam keintiman dan kerinduan yang tak lagi bisa disembunyikan. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan Nyai Santi melihat segalanya. Karena kejadian di telaga sudah terlanjur terjadi, Nyai Santi tak lagi bisa memutar waktu. Dengan suara berat namun penuh kebijaksanaan, ia akhirnya mengizinkan Ratri mempelajari kitab Asmara Atma Prawesa. Kitab itu merupakan warisan para gowok terdahulu, sebuah ilmu sakral yang tak hanya mengajarkan cinta, tetapi juga keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan nafsu. Seorang gowok, ujar Nyai Santi dengan nada tegas, harus suci lahir batin sebelum melakukan ritual. Karena bila tidak, penyakit mematikan akan menuntutnya sebagai hukuman dari alam. Namun tiba-tiba terdengar suara jatuh di luar ruangan. Ternyata Lian, salah satu murid padepokan, terpergok tengah menguping dari balik pintu. Nyai Santi seketika naik pitam. Lian pun gemetar, berlutut memohon ampun. Akhirnya Nyai Santi memanggil Lian untuk bersama Ratri mempelajari kitab itu. Setelah suasana tenang kembali, Nyai Santi melanjutkan pengajarannya. Jika seorang gowok merapalkan mantra Atma Prawesa pada pasangannya, maka mereka akan terikat oleh cinta sejati yang tak bisa diputus oleh manusia biasa. Namun bila salah satu melanggar janji suci itu, kematian akan menjadi konsekuensinya. Ratri yang masih polos menatap Nyai dengan kebingungan. Jika begitu berat, mengapa Nyai terus melakukan ritual itu, tanyanya dengan nada lembut. Nyai menarik napas panjang. Dia menerangkan karena setiap ritual Atma Prawesa adalah bentuk pemujaan dan permohonan perlindungan kepada Dewa Cinta Kamanjaya dan Dewi Kamarati. Mereka menjaga keseimbangan antara cinta dan kutukan. Tanpa restu mereka, gowok hanyalah tubuh tanpa jiwa. Ratri terdiam. Di wajahnya tergambar rasa bersalah dan sedih yang dalam. Ia menunduk, lalu memohon ampun karena telah melanggar larangan Nyai Santi sebelumnya. Saiki, kemasi barang-barang Mas Jaya dan pindahkan ke kamar utama. Malam ritual gowok antara Nyai Santi dan Raden Mas Jaya akhirnya tiba. Kamar utama telah dibereskan, dupa harum telah dibakar, dan udara malam terasa pekat oleh nuansa mistis. Nyai Santi melangkah perlahan menuju ruangan ritual bersama Jaya. Sementara Ratri hanya bisa memandang dari kejauhan. Ada sakit halus yang menggores hatinya saat melihat Jaya akan menghabiskan malam bersama gurunya. Namun Ratri tak bisa berbuat apa-apa. Semuanya sudah menjadi bagian dari takdir dan tata aturan yang ditetapkan di padepokan. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berbalik menuju kamarnya, menjadi saksi dari cinta terlarang yang tumbuh di tengah ritual suci. Malam itu, Nyai Santi mulai mengajarkan Raden Mas Jaya makna sejati menjadi seorang lelaki perkasa. Ritual yang dijalani bukan hanya tentang kedewasaan raga, tetapi juga tentang mengendalikan diri dan memahami makna cinta dengan penuh tanggung jawab. Meskipun di awal Jaya sempat ragu, namun demi menghormati Nyai Santi dan permintaan orang tuanya, ia memilih untuk menuruti setiap instruksi sang guru. Namun dalam pikirannya, bayangan Ratri terus hadir. Wajah lembut gadis itu seolah menghantui setiap gerak dan helaan napasnya. Bahkan di tengah ritual, Jaya merasa seakan dirinya sedang berlakon dengan si cantik Ratri, bukan Nyai Santi. Sementara di sisi lain, Ratri terus menangis menahan sakit hati dan rasa cemburu atas kejadian malam itu. Esokan harinya, tubuh Jaya tampak bugar dan penuh tenaga, hasil dari ritual panjang yang telah ia jalani semalam. Namun di balik ketenangan itu, badai kecil mulai berhembus di hati Jaya dan Ratri. Ketika keduanya bertemu di sungai, pertengkaran pun tak bisa dihindari. Nada suara Ratri terdengar getir. Matanya memerah menahan cemburu.
Lantas Jaya terdiam sesaat, menatap Ratri dengan lembut lalu menjelaskan walau raganya semalam bersama Nyai Santi, namun hatinya masih teringat dengan Ratri. Secara spontan Ratri juga menyatakan cintanya pada Jaya. Namun Ratri merasa dirinya orang rendah dan tak pantas. Ia sadar dirinya hanyalah anak seorang pelacur, sementara Jaya adalah calon bangsawan, penerus darah priayi yang terhormat. Kasta memisahkan mereka seperti langit dan bumi. Untuk membuktikan cintanya kepada Ratri, Jaya mengajaknya ke sebuah gubuk tua di pinggir sawah. Di sana ia menyerahkan sebuah buku diari miliknya, yang di dalamnya berisi curahan perasaan cintanya kepada Ratri. Jaya berjanji akan mengambilnya kembali buku itu setelah lulus sekolah. Ratri memegang buku itu dengan tangan bergetar. Awalnya, ia menolak cinta Jaya dengan alasan bahwa dirinya akan menjadi gowok, seorang perempuan suci yang tak boleh menikah. Namun Jaya tak menyerah. Dengan suara penuh keyakinan, ia mencoba meyakinkan Ratri untuk mengubah takdirnya sendiri. Jaya memotivasi Ratri agar masuk ke organisasi perempuan yang memperjuangkan kesetaraan. Jaya meyakinkannya di sana Ratri akan diajarkan cara membaca, menulis, menyulam, dan mengenal arti kebebasan sejati. Jika Ratri ingin mengubah takdirnya, maka dia harus berani bermimpi. Namun Ratri menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa rendah diri, tak yakin bisa berdiri sejajar dengan wanita-wanita hebat. Jaya pun menjelaskan bahwa pendiri organisasi itu bernama Mbak Ning, putri dari seorang penjahat. Tapi karena tekadnya yang kuat, ia bergabung dengan Rupindo dan mengubah nasibnya menjadi perempuan terhormat. Lantas Jaya ingin Ratri belajar dari pengalaman Mbak Ning. Kata-kata itu menyalakan secercah harapan di hati Tri. Untuk pertama kalinya, ia berani bermimpi menentukan jalan hidupnya sendiri. Jaya pun berpesan agar Ratri menemui Mbak Ning di kantor Rupindo. Aku pengen jadi seperti Mbak Ning. Di kesempatan itu, Jaya kembali meyakinkan Ratri bahwa dia benar-benar mencintainya dan berjanji akan menjemput Ratri setelah pendidikannya selesai. Ia akan datang kembali ke padepokan untuk menikahi Ratri. Cinta mereka mungkin terlarang, akan tetapi dua hati yang berbeda kasta tak gentar dan bersumpah untuk melawan takdir. Esok harinya, tibalah waktu di mana Jaya harus kembali ke Kebumen. Namun, Ratri tidak ikut mengantar kepergian. Dari kejauhan, gadis itu hanya bisa menangis pilu menyaksikan kepergian Jaya. Saat membereskan kamar, Nyai Santi menegur sikap Ratri. Dengan nada tegas, ia memperingatkan bahwa Ratri perempuan dari kalangan rendah. Sementara Jaya adalah bangsawan, maka dia tidak akan pernah menepati janjinya. Menurut Nyai, para bangsawan hanya menikah dengan sesama darah biru. Untuk terakhir kalinya, Nyai mengingatkan bahwa Ratri adalah penerus yang telah dipilih oleh Dewa Asmara. Ratri akan menentukan masa depan Ratri sendiri. Namun Tri menolak takdir itu. Ia bersikeras ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Akan aku buktikan pada Nyai, kalau aku bisa menentukan takdirku sendiri. Beberapa waktu kemudian, Ratri mulai menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Ia bertekad mengejar mimpi dan pergi mencari alamat organisasi Rupindo yang sebelumnya pernah disebutkan oleh Jaya. Setibanya di sana, Ratri segera mencari seseorang bernama Mbak Ning. Pertemuan mereka berlangsung hangat. Keduanya saling berbagi kisah dan semangat hidup. Tak lama kemudian, Ratri resmi bergabung dengan Rupindo. Hari-harinya kini dipenuhi dengan belajar dan bekerja. Ia merasa bahagia bisa memiliki cita-cita tanpa terikat oleh status atau garis keturunan. Sebagai perempuan, Ratri bangga akan pencapaiannya sendiri. Meski jarak memisahkan, Jaya selalu mengirimkan surat kepada Ratri. Begitu pula sebaliknya, Ratri tak pernah lalai membalas setiap surat yang datang. Melalui lembaran-lembaran itu, keduanya saling mengungkapkan rindu dan cinta. Nyai Santi pun menyadari bahwa Ratri dan Jaya sedang dimabuk asmara. Namun entah mengapa, hal itu justru membuat hati Nyai gelisah. Waktu berlalu. Hingga akhirnya surat dari Jaya tak lagi datang. Setiap kali Pak Pos lewat, Ratri selalu menanyakan kabar darinya.
tapi tak satu pun surat yang dibawanya. Pak, ngoten surat kangge kula ora? Ora nanan, Nduk. Rasa cemas dan rindu perlahan menggerogoti hati Ratri. Tidak biasanya kamu abai membalas suratku, Mas. Mas Jaya, di mana kamu? Sampai suatu hari, sebuah berita di koran mengejutkannya. Jaya dikabarkan menikah dengan putri Kartanegara bernama Nilawati. Ratri terpukul berat. Dengan hati hancur, ia segera menemui Nyai Santi untuk meminta penjelasan. Dengan air mata menetes, Ratri bertanya mengapa Nyai Santi menyembunyikan kebenaran tentang Jaya. Dulu Jaya anak seorang wedana, tetapi secara cepat statusnya berubah, kini ia disebut sebagai putra bupati. Pada saat itulah Nyai Santi menegaskan kembali kenyataan pahit yang selama ini diabaikan Ratri. Dunia bangsawan memiliki batas yang tak bisa dilampaui. Sudah sewajarnya para bangsawan menikah dengan sesama bangsawan. Patah hati dan dikhianati oleh cinta yang ia percayai, Ratri kehilangan semangat hidup. Ia merasa seluruh mimpinya hancur berantakan. Dalam keputusasaan yang dalam, ia melangkah menuju tebing air terjun. Dengan air mata membasahi wajah, Ratri berbisik lirih memanggil nama Jaya, lalu nekat melompat ke dalam derasnya air. Namun, takdir berkata lain. Saat tubuh Ratri terhempas ke dalam derasnya air terjun, Lian segera terjun menolong dan berhasil menyelamatkan Ratri yang sudah tak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, Lian membawa Ratri pulang ke Wisma untuk dirawat. Beberapa waktu kemudian, Ratri tersadar. Namun yang tersisa dalam hatinya hanyalah luka dan kepedihan mendalam atas cinta yang mengkhianatinya. Kekecewaan yang terpendam berubah menjadi dendam. Ia bersumpah akan bangkit dari keterpurukannya dan membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah. Ratri pun bertekad menjadi penerus Nyai Santi, sang guru yang dulu pernah ia tolak. Rasa sakit yang kamu berikan akan selalu terpatri di dadaku. Dalam keputusasaan yang membara, Ratri bahkan mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Nyai Santi menolak menurunkan seluruh ilmunya. Awalnya Nyai Santi diliputi keraguan. Ia takut Ratri akan berakhir tragis seperti ibunya dahulu. Namun kali ini Ratri berbeda. Ia bukan wanita malam seperti sebagian orang memandang rendah kaum gowok, melainkan seorang gowok terhormat yang berniat mengangkat martabat ilmunya. Ratri berjanji akan menerima klien-klien dari kalangan bangsawan dan memajukan padepokan gowok milik Nyai Santi agar dikenal luas. Warisi seluruh ilmumu, Nyai. Maka akan aku besarkan tempat ini. Kula bersumpah. Waktu pun berlalu begitu cepat. Tanpa terasa 15 tahun kemudian, tepatnya tahun 1965. Ratri menjelma menjadi seorang gowok profesional yang disegani. Di bawah bimbingannya, banyak putra bangsawan yang tumbuh menjadi pria sejati. Padepokan yang dulu kecil kini berkembang pesat dan dikenal hingga ke berbagai daerah. Kini Ratri tak lagi sendiri. Ia memiliki seorang murid sekaligus anak angkat bernama Sri, seorang gadis muda yang penuh semangat. Melihat Ratri yang tak pernah berhenti bekerja, Nyai Santi akhirnya menyarankan agar mereka beristirahat sejenak. Untuk sementara waktu, padepokan tidak akan menerima klien baru. Tak lama kemudian, Mbak Ning mengutus asistennya untuk menemui Ratri. Mendengar kabar itu, Ratri memutuskan berkunjung ke Rupindo, organisasi tempat ia dulu belajar. Kini nama organisasi itu telah berubah menjadi Gerwani. Di sana, Ratri terharu melihat bagaimana cita-cita mereka membangun sekolah bagi perempuan hampir terwujud. Namun sayangnya, proyek itu tertunda karena dampak resesi ekonomi yang melanda negeri. Mbak Ning kemudian mengutarakan maksud sebenarnya, ia membutuhkan bantuan dana agar pembangunan sekolah bisa dilanjutkan. Tanpa berpikir lama, Ratri menyanggupi. Ia berjanji akan membantu sebisa mungkin, karena banyak kliennya berasal dari kalangan bangsawan yang kaya raya. Dengan keyakinan itu, Ratri melihat masa depan baru buat para perempuan lain yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, kabar bahagia datang ke padepokan. Ratri mendengar bahwa mereka akan kedatangan klien baru dari kalangan bangsawan. Benar saja,
Tak lama kemudian Kartanegara datang berkunjung bersama anak dan cucunya. Sang cucu bernama Bagas, keturunan ningrat yang tampan dan berwibawa. Dalam kunjungan itu, Kartanegara menyampaikan maksud kedatangannya. Ia ingin agar cucunya digowok oleh Nyai Ratri sebelum melangsungkan pernikahan dengan Fatimah, putri dari Sultan Omar Ali dari Kerajaan Brunei. Namun, di tengah percakapan yang terasa begitu sakral, sebuah kenyataan pahit terungkap. Ternyata Bagas adalah anak dari Jaya dan Nilawati. Ratri tertegun, darahnya seolah berhenti mengalir. Dulu Jaya pernah digowok oleh Nyai Santi, dan kini anaknya akan digowok oleh dirinya sendiri. Sebuah ironi takdir yang menampar keras hati Ratri. Meski batinnya bergejolak, Ratri menahan air matanya agar tak jatuh di hadapan semua orang. Yang membuatnya semakin tersakiti adalah ekspresi Jaya yang begitu tenang, seolah tak merasa bersalah sama sekali. Amarah dan luka masa lalu kembali menyala dalam diri Ratri. Namun ia tetap menjaga wibawa di hadapan para bangsawan. Dengan suara tenang namun bergetar, Ratri menerima tawaran Kartanegara. Namun dengan satu syarat, ia harus dibayar penuh di muka. Alasannya, uang itu akan ia sumbangkan kepada organisasi Gerwani demi mewujudkan impian membangun sekolah bagi kaum perempuan. Tujuan mulia itu disambut baik oleh Kartanegara. Ia segera memberikan imbalan tersebut tanpa banyak tanya. Namun setelah para tamu pergi, suasana di padepokan berubah tegang. Nyai Santi memarahi Ratri dengan keras karena tidak diberitahu sejak awal atas keputusannya yang ingin menyumbangkan seluruh hasil jerih payahnya untuk pembangunan sekolah perempuan. Ratri hanya terdiam, menahan kekecewaan. Ia merasa dibohongi oleh Nyai Santi karena tidak pernah memberitahukan siapa sebenarnya Bagas. Dengan mata merah menahan marah, Ratri bertanya mengapa Nyai menutupi fakta itu. Namun Nyai Santi pun tampak bingung. Ia baru mengetahui hari itu juga bahwa Jaya ternyata menantu Kartanegara. Waktu yang dinanti pun tiba. Hari di mana Bagas akan digowok oleh Ratri. Namun sejak awal, sikap Bagas tampak dingin, acuh, bahkan cenderung tidak sopan. Melihat hal itu, Nilawati sang ibu sempat merasa khawatir. Ratri menenangkannya dengan janji bahwa ia akan membantu mengubah perilaku Bagas agar menjadi pria sejati, seperti yang diharapkan keluarga besar mereka. Biasanya ritual mandi suci dilakukan oleh Ratri dan dibantu oleh Sri sebagai pendamping. Namun malam itu Ratri mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia sendiri yang akan memimpin ritual dan mengajak Bagas mandi bersama. Nanti saya akan mandi. Keputusan itu menimbulkan tanda tanya besar di benak Nyai Santi dan Sri. Merasa ada yang tak beres, Nyai Santi diam-diam memerintahkan Sri untuk mengawasi setiap gerak-gerik Tri dan melaporkan padanya bila terjadi sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, di tempat lain Jaya tampak gelisah. Pertemuannya kembali dengan Ratri mengguncang batinnya. Ia tenggelam dalam penyesalan, namun tak mampu mengungkapkan apapun. Tak lama kemudian, Burahayu datang menghampiri. Dengan nada tajam, ia mengingatkan Jaya agar fokus pada tanggung jawabnya sebagai menantu keluarga Kartanegara. Cita-cita menjadi bagian dari kalangan bangsawan hampir tercapai sepenuhnya. Dalam waktu dekat, obsesi Burahayu untuk menyetarakan dirinya dengan kaum darah biru akan terwujud. Dan tanpa disadari, badai besar pun perlahan mendekat ke kehidupan mereka semua. Aksi balas dendam Tri terus berlanjut. Ketika Nyai Santi sedang berada di kota, Tri meminta Sri menyiapkan 2 kain jarik untuk ritual malam itu. Permintaan aneh itu membuat Sri heran. Namun ia tak berani membantah perintah Tri. Sementara itu, Nyai Santi kembali menemui Pak Harjo,
salah satu klien lamanya, untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Kartanegara dan Rahayu. Dalam percakapan itu terungkap kisah lama yang mengejutkan. Dulu, Rahayu ternyata pernah mencintai Kartanegara. Namun cinta mereka terhalang karena Rahayu bukan berasal dari kalangan bangsawan. Demi menjaga nama baik keluarga, Rahayu akhirnya menerima perjodohan dengan Wiro, seorang wedana. Ambisi Rahayu untuk menjadi bangsawan tak pernah padam. Ia bahkan rela menikahkan Jaya dengan Nilawati demi mendekatkan diri dengan keluarga Kartanegara. Saat itu, Nilawati sebenarnya hamil di luar nikah dengan seorang pria berhaluan komunis. Untuk menutupi aib tersebut, Rahayu menawarkan agar Jaya menikahi Nilawati. Tentu dengan imbalan Kartanegara harus memberi gelar bangsawan pada Jaya. Kartanegara pun menyetujui perjanjian itu agar kehormatan keluarganya tetap terjaga. Tak lama kemudian, Rahayu mendapatkan gelar Gusti Raden Ayu, seperti yang selama ini ia impikan. Namun di balik semua itu, tersimpan rahasia besar, Bagas bukanlah anak kandung Jaya. Sayangnya, Jaya sendiri tidak pernah mengetahui kebenaran itu. Di sisi lain, hubungan antara Bagas dan Tri semakin dekat. Bagas begitu terpikat oleh pesona dan kedewasaan Tri, hingga selalu berusaha berada di sisinya. Lama-kelamaan, rasa kagum itu berubah menjadi cinta. Bahkan Bagas bertekad tidak akan menikah dengan wanita manapun selain Tri. Namun suasana di luar padepokan mulai memanas. Negara diguncang oleh peristiwa berdarah, pembunuhan 7 jenderal. Akibatnya, organisasi Gerwani ikut dituduh memiliki hubungan dengan kaum komunis. Situasi itu membuat Jaya, yang kini menjabat sebagai bupati, menjadi sangat gelisah. Bupati, buka! Tak lama, Jaya pulang menjenguk ibunya, Bu Rahayu yang tengah sakit parah. Dalam keadaan lemah, Rahayu terus menyebut nama Bagas. Kowe kudu cepet rabi ke Bagas. Kudu yo, Lek. Ia merasa cemas, takut cucunya jatuh cinta pada Tri perempuan yang dianggap berbahaya karena pengaruh rayuannya. Dengan sisa tenaganya, Rahayu meminta Jaya untuk segera menjemput Bagas pulang sebelum semuanya terlambat. Jemput Bagas kawin ke karo Putri Fatma. Kabar itu akhirnya sampai ke padepokan Gowok. Saat mendengarnya, Bagas terkejut dan menolak keras. Ia tak ingin meninggalkan Tri, perempuan yang kini menjadi pusat hidupnya. Yang Putri sangat mengatur-atur aku tidak mau diatur-atur lagi. Bagas berontak dan menolak dibawa pulang. Hingga akhirnya supir Kartanegara terpaksa menyeretnya dengan paksa. Melihat kekacauan itu, Nyai Santi mulai curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Bagas begitu tergila-gila pada Tri? Dan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh muridnya itu? Insiden pembunuhan 7 jenderal berdampak besar pada organisasi Gerwani. Markas mereka digerebek massa hingga kacau balau. Tri panik dan berusaha mencari Mbak Ning, namun tiba-tiba ia diserang dan pingsan. Saat sadar, Tri sudah berada di sebuah gubuk bersama Jaya. Baru saja dapat kabar rumah Gerwani digerebek massa. Tentara menuduh partai yang menaungi Gerwani terlibat dalam pembunuhan itu. Jaya menjelaskan bahwa Mbak Ning telah bersembunyi di tempat aman. Sementara anggota Gerwani lainnya masih diawasi pemerintah. Sebelum pergi, Ning meninggalkan surat untuk Tri agar tidak cemas. Dalam surat itu, Ning juga menyinggung perasaan Jaya, bahwa selama ini Jaya masih mencintai Tri dan sedih, karena hubungan mereka berakhir secara sepihak. Jaya menunjukkan surat terakhir yang pernah ia kirim, yang ternyata bukan tulisan tangan Tri. Tri terkejut, karena selama ini ia mengira Jaya mengingkari janji dan tak pernah membalas surat-suratnya. Namun Jaya mengaku selalu mengirimkan balasan setiap bulan. Untuk membuktikannya, Tri mengajak Jaya bertemu kembali di esok harinya. Saat tiba di padepokan dan tak menemukan Nyai Santi, Tri berniat menggeledah kamar Nyai Santi. Tiba-tiba Sri muncul membawa kunci dan bersedia membantunya.
Di dalam kamar, mereka menemukan tumpukan surat Jaya yang selama ini disembunyikan oleh Nyai Santi. Ratriku, apakah kamu masih ingat janjiku yang akan menjemputmu? Ratri, di mana kamu? Pada malam harinya, Nyai Santi pulang dan dia mendapati kamarnya berantakan. Tri menuntut penjelasan hingga akhirnya rahasia lama terungkap. Nyai Santi mengakui bahwa dia selama ini yang menyembunyikan surat-surat Jaya untuknya. Nyai menceritakan bahwa semua ini bermula dari mendiang Ibu Tri bernama Jenar yang menjalin hubungan terlarang dengan Lono suami Ningrum. Karena melanggar mantra Atma Prawesa, Ningrum membunuh Jenar dan Lono, lalu bunuh diri. Ternyata Ningrum adalah saudara Bu Rahayu. Rahayu mengancam akan menghancurkan Nyai Santi dan memenjarakannya. Rahayu meminta Nyai Santi agar memisahkan Jaya dan Tri. Karena tekanan itulah Nyai menyembunyikan semua surat mereka hingga keduanya saling membenci. Ratri juga mengakui karena dia sakit hati pada Jaya, ia diam-diam merapal mantra Atma Prawesa di telaga bersama Bagas, berharap bisa membalas luka hatinya pada Jaya. Namun tanpa sadar, Tri justru mengikat janji suci dengan orang yang salah. Mengetahui bahaya itu, Nyai Santi panik dan memerintahkan Tri segera pergi jauh meninggalkan Wisma sebelum semuanya terlambat. Bagas! Sementara di sisi lain, Rahayu panik saat menyadari Bagas kabur dari rumah. Nilawati yang mengetahui kamar Bagas kosong langsung memberitahunya. Di tengah kekacauan itu, Jaya berusaha menenangkan Bu Rahayu. Namun tanpa sadar, Bu Rahayu justru membongkar fakta mengejutkan. Nyatanya Bagas bukanlah anak kandung dari Jaya. Kowe karo Nina itu sedang hamil, Bagas. Saat menikah, Nilawati ternyata sudah mengandung anak dari pria lain. Setelah Rahayu mengungkap fakta sebenarnya, Rahayu kritis hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Jaya segera memeriksa meja kerjanya, ternyata senjata api yang dia simpan di laci meja kerjanya sudah hilang. Jaya segera bergegas pergi mencari keberadaan Bagas. Sementara itu, kepergian Tri membuat Sri bersedih. Ia ingin ikut, namun Tri menolak karena Sri adalah penerusnya sebagai gowok berikutnya. Dalam pelariannya, Tri dikejar Bagas yang kehilangan kendali. Lian berusaha melindungi Tri, tapi mereka terpisah akibat ancaman Bagas. Lian! Ratri! Lian! Lantas Tri mencoba melawan, membuat Bagas semakin marah dan mengancamnya. Allah, Gusti! Diam! Di saat genting, Jaya datang menyelamatkan Tri dan meminta supirnya membawa Bagas pergi. Ia lalu mengajak Tri untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun tiba-tiba Bagas kembali dan menyerang Jaya dengan sadis. Kemudian Bagas mengejar Tri yang berusaha kabur. Karena terus melawan, Tri dipukuli dengan brutal. Beruntung Sri datang menyelamatkan Tri. Pertarungan sengit terjadi hingga akhirnya Sri berhasil menghabisi Bagas. Warga yang mendengar keributan segera berdatangan. Agar tak dituduh membunuh, Sri mengarang cerita bahwa Bagas adalah komunis yang hendak melecehkan Tri. Warga pun marah dan mengamankan jasad Bagas. Saat itu, Tri melihat Mbak Ning diseret warga dengan tuduhan yang sama. Lantas Sri memaksa Tri pergi dan menjauhi masalah, bahkan menariknya menjauh dari jasad Jaya yang telah tewas. Cinta mereka pun berakhir tragis karena melanggar mantra Atma Prawesa. Di benak Tri saat ini yang tersisa hanyalah kenangan manis ketika bersama Jaya dahulu. Tak terasa 20 tahun berlalu, Padepokan Gowok telah menjadi tempat kumuh. Namun Tri kembali bersama kedua anaknya berniat untuk membeli kembali Wisma Gowok, tempat bersejarah tempat ia tumbuh dan berjuang. Tri berencana membangun sekolah khusus perempuan di tanah itu. Mami ambil bangunan ini. Mami mau bikin sekolah perempuan di desa ini.